Hanya Allah yang tahu itu, Pak. Pokoknya itu pahalanya lebih baik daripada jihad itu tadi, tapi yang tidak difasilitasi negara. Itu artinya sudah sangat luar biasa. Orang jihad fisabilillah itu laisal jaza ilal jannah. Enggak ada balasan kecuali surga, masuk surga tanpa hisab. Loh, itu balasan untuk orang jihad fisabilillah meninggal di medan perang. Berarti ini amalan ini sangat luar biasa keutamaannya. Yang kedua tentang panitia, bagaimana supaya bisa dapat bagian tapi sesuai aturan. Berikan sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ngasihnya sebagai hadiah, dan yang ngasih seharusnya itu yang berkurban, bukan panitianya yang ngatur. Ya, yang ngasih bukan panitianya, tapi yang berkurban. Maka kita minta izin kepada orang-orang yang berkurban. Pak, para bapak-bapak yang kurban, ini nanti kan ada yang motong. Bolehkah kalau kami kasih hadiah dari ini? Izin. Boleh, silakan, nggak masalah, hadiah. Tapi kalau untuk upah tidak boleh. Itu selesai masalah. Jadi boleh Ustadz, panitia dikasih 2 bungkus. Ya kalau diizini sama orang-orang yang berkurban, kenapa tidak? Ya, karena itu daging haknya orang-orang yang berkurban. Kemudian kita sebagai panitia menjadi wakil untuk motong dan membagikan. Panitia tidak memiliki hak untuk ngatur daging itu tanpa seizin orang yang berkurban. Makanya sebenarnya yang sunnah itu dipotong dewe. Tapi ya sapa sing iso. Nah, nanti kalau motong sendiri manggil ustadz untuk motongnya bayar. Jadi masjid paling bayar piro? Iku nek iya. Kebanyakan ya gak bayar. Kalau di masjid, ditaruh di masjid, itu panitia sudah sukarela. Panitia itu sukarela motongi ngono iku paling cuma dikasih hadiah. Ya, enggak dikasih upah. Cuma dikasih hadiah daging 1 kresek bagian meneh. Ngono kadang ana sing difitnah. Sing motongi akeh-akeh bagiane. Lho capek lho motongi daging yo. Dianggap iku pengorbanane bau lebus sampai sedina gak ilang-ilang. Apa meneh kambing lebus sedina gak ilang-ilang. Ya, tangane dicuci nganggo bos. Wah, sik ya mambu wae. Ya. Iku pengorbanane sedina minimal gak bisa kumpul sama istri. Ya, istrinya pun gak mau, mbunemu lebus kok. Ya, itu pengorbanan, Pak. Makanya kalau hadiah cuman 1 bungkus ya ringan. Jadi para orang-orang yang kurban al-mudhahi, maka itu dikasih izin lah untuk panitia supaya dikasih hadiah untuk motong tadi. Ingat, hadiah bukan bukan upah. Kalau upah duit saja atau beras atau apa. Saya kayak simen mana? Kayak simen nggak ada. Memang. Aduh. Kalau ada yang meminta kayak gitu, Pak, nggak usah dikasih lah. Minta kotorannya tadi ya, yang tai enom itu. Tai muda itu mohon maaf. Tai muda itu najis. Meskipun masih muda, belum tua, belum ireng, itu tetap najis. Tai muda yang dimasak itu najis. Tapi kata orang-orang Karo, saudara-saudara mertua saya, enak katanya. Ketoke kok guyu kok pernah makan gitu. Sing guyu pernah makan kayaknya. Iku najis loh, Pak. Enak nih, tai lembu dimakan.
iku najis. Ya. Ini loh, semua yang sudah pernah masuk ke dalam kemudian dikeluarkan itu najis. Muntah, makanya muntah kita sendiri itu hukumnya najis. Muntah kita sendiri. Maka kalau kita muntah kena baju, jangan dipakai sholat, najis kuwi. Ya. Ini harus ngerti juga. Muntah kita sendiri pun hukumnya najis karena sudah lewat kerongkongan, sudah sampai dalam. Ini sudah najis kalau keluar lagi. Ya, mau keluarnya dari sini, opol songkong ngisor, ya itu tetap najis. Kayak gitu tadi, nggak usah dikasih. Karena kita tahu mau dipakai apa. Kecuali kalau misalkan mau dipakai pupuk, dipakai apa silahkan. Untuk yang boleh-boleh dalam syariat. Ini apa taiknya untuk saya pakai pupuk boleh silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mau dimakan, darahnya mau untuk vitamin katanya, darah kuwi hukumnya najis meskipun darah kurban tetap hukumnya najis. Kalau barang najis dimakan tidak boleh. Kita ngasih barang najis kalau digunakan ya untuk yang tidak boleh, untuk konsumsi, untuk obat lah, tetap tidak boleh. Tapi kalau untuk yang tidak untuk kita konsumsi, untuk yang lain silahkan. Kemudian tahiyat lapangan. Apakah ada orang tahiyat lapangan sementara kalau kita mau sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan sholat dulu, itu niatnya apa? Kita sholat kalau sudah masuk sholat waktu duha, silakan sholat duha. Silakan sholat duha. Nek ya langsung lungguh rapopo. Ya. Tahiyat masjid itu kalau di masjid, kalau di lapangan gak usah tahiyat lapangan. Ya. Cerdas ya pertanyaan ini. Jadi bapak-bapak tanya kalau ada orang sok-sokan sholat, tanya, Riko sholat apa? Langsung lungguh. Sholat lapangan, tahiyat masjid. Itu tuh kalau di masjid. Kayak gini tadi loh Pak. Kita datang ke sini secara fikihnya, ini kita disunahkan sholat tahiyat masjid. Kalau enggak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Baca. Ya. 3 kali boleh, 4 kali boleh. Karena kalau 3 kali itu untuk mengganti sholatnya. 1 kali untuk mengganti kita tidak ada wudhu masuk masjid. Ya, masuk masjid itu disunahkan wudhu. Masuk masjid itu disunahkan wudhu. Lari kau arep ngopo? Gak wudhu masuk masjid, lakukan tukang, mulain lagi ceritanya. Orang gak ada kerjaan, gak ada apa-apa masuk masjid, sunahkan wudhu. Ya, kalau enggak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Enggak sholat tahiyat masjid itu penggantinya 3 kali. Mau ngalim itu enak. Jadi saya masuk baca. Ya, saya tahu kitabnya. Bapak-bapak nanti kalau masuk masjid baca. Tapi siap subuh gak boleh sholat sunnah. Iya kalau sholat sunnah yang tidak berhubungan dengan sebab. Ini kan kita ada sebabnya. Sebab apa? Sebab masuk masjid. Sebab masuk masjid. Maka sholat sunnah tahiyat masjid. Itu Pak ya. Kalau tahiyat lapangan ora ono. Tahiyat lapangan. Gue wonge teko mulai dicegat gue. Banyakan orang sekarang berpikir begitu. Mohon maaf nih Pak ya, orang yang sudah wajib haji ya, itu hartanya misalkan berbentuk tanah, dia sudah berumur, anaknya sudah berumah tangga tapi belum punya rumah. Mana yang didahulukan, haji atau bikin rumah? Kalau sekiranya dia dengan bikinkan rumah anaknya masih cukup untuk haji, ya haji. Tapi yang tetap didahulukan hajinya dulu. Hajinya dulu. Kita itu tidak wajib meninggalkan harta untuk anak, tidak wajib. Yang kita wajib itu menafkahi anak, ya,
nafkahi. Ini anaknya wis rumah tangga burung. Anaknya sudah berumah tangga. Loh, sudah berumah tangga kan berarti sudah lepas nafkah kita. Kewajiban kita menafkahi anak sampai dia mampu bekerja. Bahkan kalau di fikih-fikih asal sudah balik itu sudah lepas. Tapi kalau di sini faktanya sampai dia mampu bekerja. Karena kalau mohon maaf ada kurang-kurangnya, misalkan nggak mampu bekerja entah sakit, itu masih tanggung jawab kita. Sampai mampu dia bekerja. Sudah berumah tangga berarti harus mampu bekerja. Kalau laki-laki menafkahi istrinya, kalau perempuan dinafkahi suami, itu nggak wajib lagi kita pikirkan rumahnya itu biar mereka. Yang wajib kita pikirkan diri sendiri. Jangan mikirkan anak kita sementara kita sendiri nggak kita pikirkan. Ini salah apa nggak ngomong gue ya? Koyok salah, koyok bener. Jangan mikirkan anak-anak kita terus, sementara kita sendiri nggak kita pikirkan. Harta asal dicari orang sekarang pikiran itu untuk anak-anakku nanti. Haji pun dia belum. Orang yang mampu haji nggak mau haji, silakan pilih mau mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Silakan pilih. Nah, aku ngeri dengernya. Kalau nanti anaknya ngerti, meninggal orang tuanya, dihajikan. Sekarang badal haji banyak, syukur. Nah, kalau anaknya gak ngerti, meninggal, sing dipikir cemana baginya ini. Utangi bapaknya gak dipikir, wasiatnya gak dipikir, ya apa yang belum ditunaikan gak dipikir. Tapi sing dipikir kayak mana supaya bisa dibagi. Kita nggak dipikirkan lagi. Makanya kita harus memikirkan selagi kita hidup, kayak mana supaya hidup saya enak, mati pun juga enak. Nah iso anak-anakku juga enak juga. Jadi jangan sampai kita tidak memikirkan diri sendiri. Bodoh orang yang memikirkan anak-anaknya, sementara dia sendiri nggak dipikirkan. Salah meneh apa ora ya? Salah apa enggak yang ngomong saya ini? Saya ulangi lagi. Bodoh orang yang memikirkan anak-anaknya sementara dirinya tidak dipikirkan. Betul. Orang sekarang kayak gitu, iki gaya anakku, dia durung haji. Nah aku bojoku ngomong ngono langsung tak sekat. Anak-anak kok cari sendiri ngapain dipikirkan? Yang penting kita sekolahkan, kita ngajikan. Yuk, harta bisa cari sendiri. Kalau sisa biar dibagi. Kalau enggak, untuk kita sendiri dulu. Kita belum haji dulu. Entek harta kita, biar orang itu nyari sendiri. Oh, ngono yo. Ngeri tenan nih kowe. Ya memang kayak gitulah aturan. Ya. Seumpama kita tinggal harta. Ini kalau dibagi, ini lebih 200-300 juta. Loh kok kita belum haji, sementara kita sudah umur. Kira-kira mau nunggu kapan lagi, Pak? Mau nunggu kapan lagi? Kecuali ini ada usaha tanah, mau saya jual nggak laku-laku. Tapi saya sudah ada niat haji. Ternyata sebelum dia laku sudah meninggal duluan. Ya, itu bukan salah kita. Tapi tetap bilang sama anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal sebelum tanah ini laku, karena niatnya saya mau pergi ke sana, mau haji, maka tolong nanti badalkan haji. Wasiat wajib dikerjakan. Enggak wasiat pun orang anak yang ngerti, itu wajib dikerjakan. Soalnya bapak imam mampu. Nah, tapi kayak gini saya karena bukan punya travel umroh, travel ini, saya menyampaikan. Kalau mau badal haji silakan. Saya pun bisa juga ngapain. Ada kemarin yang datang, loh saya nggak punya travel, nggak punya ini loh Pak. Saya yakinnya sama Ustadz, ya wis tak terima. Carikan kawan sing apa itu. Karena saya nyampaikan itu bukan untuk umroh, mohon maaf. Ya, karena umroh itu sunnah.
nek haji wajib. Tapi ngene kata Gus Bahak guru saya. Kalau memang kamu sangat merindukan sana dan duitmu tidak cukup untuk haji tapi cukup untuk umroh dan kamu masih pengen punya rencana nanti setelah ini haji, silahkan berangkat dulu umroh. Tapi tetap jangan wis lah aku tok kono enggak haji pun enggak masalah. Jangan. Yang wajib itu haji. Wong nek haji mesti haji itu pasti tapi nek umroh belum tentu wajib haji. Makanya saya enggak saya diminta ada orang, Ustaz tolong ini iklankan promosikan biar orang-orang umroh. Saya itu masih ada berat gitu loh. Enggak sering-sering saya promosi nek ono ya tak sampai ke nek iso daftar haji. Sekarang haji 90 tahun ditunda. 18. Haji daftar umur 50 berangkat 68. Kira-kira isih kuat tenagane. Tenagane isih kuat apa ora? 68. 40 harus daftar haji. Ya, syukur-syukur nanti enggak ada pandemi tunda meneh berang tahun sampai tua era haji. Maka sekarang kalau orang punya duit bisa haji langsung, tapi mahal. Ku 280-300 juta, kawan saya ada yang kayak gitu. Nah, kalau haji yang langsung kok kurang dari segitu, itu biasanya masih ngeri-ngeri sedep itu. Soalnya kemarin banyak yang ketangkep nggak pakai visa haji. Semoga kita semua bisa berangkat haji semua. Yang sudah haji, masya Allah, doakan kami yang belum haji. Sudah Pak ya? Sudah 6 pertanyaan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dimaklumi, inilah saya. Memang saya ngomongnya kadang kasar karena saya bukan keturunan bangsa halus. Mari sama-sama berdoa agar pertemuan pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab dari digugurkannya dosa-dosa kita semua dan keluarga kita semua, menjadi catatan amal baik bagi orang tua kita semua. Amin. Astaghfirullahaladzim.